Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia dan rekan saya Gali. Kami akan menjelaskan mengenai rancangan inovasi kami yang berjudul Dashboard Digital dan Microsite di kelompok substansi fasilitasi pelaku usaha, Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standarisasi Nasional. Berikut adalah outline yang akan kami jelaskan. Terdiri dari latar belakang dan tujuan, identifikasi masalah, analisis akar masalah dan penyebab utama, sasaran atau target dan alternatif solusi, rencana pelaksanaan dan perbaikan inovasi, evaluasi perbaikan, standarisasi hasil inovasi, dan identifikasi masalah baru. Berawal dari latar belakang yang melatar belakangi kami membuat rancangan inovasi ini, yaitu belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi proses pembinaan penerapan SNI yang dilakukan oleh kelompok substansi fasilitasi pelaku usaha, sehingga sulit untuk memantau progres pembinaan penerapan SNI dan mendapatkan data yang diperlukan secara real-time. Sehingga kami menyimpulkan latar belakang dari permasalahan tersebut adalah adanya kemungkinan human error dalam pengolahan data secara manual, sehingga pengolahan data manual membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Kemudian, proses pemantauan tindak lanjut hasil pembinaan menjadi tidak termonitor dengan baik. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja di kelompok substansi fasilitasi pelaku usaha dengan adanya sebuah platform atau sistem database yang terintegrasi antara pusat dengan kantor layanan teknis BSN yang terdapat di 5 wilayah Indonesia, sehingga dapat memudahkan untuk memonitoring progres pembinaan penerapan SNI yang dilakukan seluruh pembina serta dapat menyajikan data secara real-time. Selanjutnya, kami mengidentifikasi masalah dari isu yang diangkat. Kami menggunakan metode USG yang didapatkan hasil akhir prioritas utama yaitu belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi proses pembinaan penerapan SNI yang dilakukan oleh kelompok substansi fasilitasi pelaku usaha. Kami menganalisis akar masalah dan penyebab utama menggunakan tools Fishbone, dan kami mendapatkan alternatif gagasan dari analisis tersebut, yaitu dibuatkan sebuah wadah yang dapat mengupdate progres pembinaan pelaku usaha dan juga dapat menyediakan kebutuhan dalam proses pembinaan pelaku usaha, termasuk materi-materi untuk pembelajaran para pembina. Kemudian kami menetapkan gagasan solusi dan sasaran, yaitu pembuatan microsite, database, dan dashboard UMKM, dan industri organisasi, serta pembina pelaku usaha. Sasaran yang kami sasar yaitu kelompok substansi fasilitasi pelaku usaha, KLT dan pembina, koordinator dan pimpinan, serta organisasi. Berikut timeline yang kami rencanakan, diawali dengan perancangan inovasi, kemudian sosialisasi KLT dan pembina, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan, serta diakhiri dengan running. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan lebih mendetail mengenai aplikasi microsite ini dengan rekan saya, Mas Gali. Silakan Mas Gali. Ya, terima kasih untuk waktunya Mbak Julia. Mungkin langsung saya jelaskan ya aplikasi microsite UMKM ini. Jadi seperti ini yang dapat dilihat ya Bapak Ibu ya, nanti kita juga bisa lihat langsung secara real time. Aplikasi microsite ini seperti kumpulan link yang disatukan sehingga hanya menjadi satu link, sehingga kita nggak perlu banyak menghafal link mana aja yang harus kita kuasai kayak gitu, karena kan terlalu banyak, banyak link ini, link itu, link ini, link itu, dan seterusnya. Nah, jadi aplikasi microsite ini kita gunakan untuk sebuah menjadi database ya, database bersama untuk file-file yang digunakan secara garis besar atau digunakan untuk penyimpanan.
Contohnya misalkan kayak di sini ada kertas kerja GAP UMKM, terus habis itu juga ada eh, form yang digunakan untuk melakukan sertifikasi, ataupun juga ada daftar pembina dan seterusnya seperti itu. Nah, ini nanti mungkin langsung kita lihat aja ya di aplikasinya ya atau di Microsoft-nya. Jadi Microsoft itu memang banyak untuk penyedia layanan Microsoft. Ada Linktree ataupun SID ya. Kita untuk yang secara garis besar kita menggunakan Linktree terlebih dahulu, dan untuk dalamnya ya itu kita menggunakan SID. Jadi di sini pertama kita ada Microsoft dari UMKM. Karena di kami memang ada dua Microsoft ya, atau dua C, sorry, yaitu UMKM dan fasilitasi industri dan organisasi, sehingga kami membuat setiap seksi itu ada Microsoft-nya masing-masing. Dimana contoh kita lihat di sini ada yang untuk UMKM. UMKM ini Microsoft-nya kami sesuaikan dengan kebutuhan, yaitu contoh kertas kerja GAP UMKM. Jadi bagi para pembina baru atau bagi para pembina yang belum pernah melakukan pendampingan penerapan SNI, itu kami berikan apa saja sih sebenarnya yang harus dilakukan. Jadi di sini ada produk non pangan maupun produk pangan. Nanti kalau produk pangan di sini ada contoh formnya dan identifikasinya. Begitu juga contoh yang non pangan ya. Contoh yang pangan seperti itu. Kemudian juga kita lanjut ya. Di sini ada materi panduan, jadi sama. Kira-kira kalau misalnya mau ngedampingin UMKM tuh harus mengisi apa aja, harus membuat apa aja. Di sini sudah kami buatkan ya. Bagaimana mendampingi UMKM kopi, bagaimana mendampingi UKM Bandeng dan seterusnya seperti itu, sehingga teman-teman pembina itu bisa mereverse ya dokumen apa saja yang harus diperhatikan seperti itu. Khususnya titik kritis setiap UMKM ya, karena setiap produk memiliki titik kritisnya masing-masing. Nah, ini juga contoh panduannya ya. Jadi setiap UMKM memiliki panduannya, dan kita punya semacam template seperti itu. Walaupun template itu bisa dikembangkan setiap pembina atau bisa dikurangi. Jadi kita buat lebih fleksibel seperti itu. Dan juga ada dokumen yang dibutuhkan untuk sertifikasi. Nah, ini contoh kita mau mengajukan sertifikasi ke Balai Besar Industri Agro atau yang di Makassar maupun di Banjarbaru. Jadi memang sebenarnya lembaga sertifikasi itu banyak. Namun kami sedang menghimpun ya LS Promana saja yang sudah kita gunakan, dan sehingga menjadi database bersama seperti itu. Lanjut Bapak Ibu, jadi kalau ini langsung ke Microsoft-nya. Ini langsung ke database-nya ya. Jadi bedanya database kami dengan database mungkin aplikasi ya, itu sebenarnya ini adalah Google Sheet-nya. Jadi kita biasanya menggunakan Google Sheet, di mana setiap datanya ya, ini bisa kita custom sesuai dengan keinginan ya. Misalkan saya mau mengcustom chart-nya ataupun ininya, itu bisa di-custom secara mudah. Ini kita kalau ini saya menggunakan di sini ya. Link tadi kita copy aja. Jadi kita bisa mengcustom di sini, di aplikasi ini. Dan ini bisa menjadi lebih fleksibel, atau jatuhnya kita bisa membuat aplikasi sementara sebelum aplikasinya itu dibuat oleh tim IT kami. Karena ketika kita menggunakan tim IT atau menggunakan vendor, pasti membutuhkan waktu lama ya Bapak Ibu ya. Mungkin 3 bulan, 4 bulan, dan seterusnya. Tapi dengan aplikasi ini kita bisa seminggu ataupun bisa lebih kurang ya dari seminggu. Karena kami juga membangun ini kurang dari seminggu untuk dashboard seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa mencari contoh misalnya ya. Ini tahun 2019 ya, atau tahun 2023 lah, yang dibina oleh BSN itu ada berapa sih? Nah, ini bisa terlihat ya, jadi ada 32 UMKM yang dibina, yaitu di daerah Banten, Bengkulu, Jogja, dan seterusnya. Begitu juga chart di bawahnya nanti akan menyesuaikan dengan tahunnya, jadi hanya di tahun yang 2023 tersebut seperti itu. Nah, contoh misalkan kita cari lagi, ini untuk provinsi dan sebagainya itu sudah mengikuti dengan tahunnya. Jadi misalkan Jawa Barat, nanti kita hanya mengeluarkan yang Jawa Barat. Nah, nanti kita lihat di sini juga misalnya ya.
ini jenis usahanya atau kabupatennya ya. Ternyata di Jawa Barat ini tahun 2023 ada di Tasik, Bandung, Bogor, Subang, dan Cianjur dan Bandung seperti itu. Nah, nanti kita bisa searching sampai segitunya atau sampai dalam seperti itu. Begitu itu untuk yang microset untuk yang UMKM. Ini untuk microset yang VIO ya atau fasilitasi industri dan organisasi. Secara garis besar sama, namun karena VIO itu lebih umum ya, jadi kami membuatnya dashboardnya dalam bentuk secara lebih mudah juga atau secara lebih umum seperti itu. Jadi totalnya yang sudah dibina oleh BSN dari 2015 hingga 2023 yaitu adalah 272, di mana di industri itu atau di VIO ini baru mulai bergerak di tahun 2019 hingga tahun 2002 ini seperti itu. Nah, ini untuk sebarannya dan nama industri dan organisasi yang sudah didampingi dan sudah tersertifikasi seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ini untuk datanya ya. Jadi datanya ada di sini juga. Jadi ketika kita update di sini, nanti otomatis update di sini. Kenapa Microset dan database ya, database kami itu menjadi unggulan karena ya tadi karena sifatnya ini adalah Google Sheet ya, atau mungkin bahasa sederhananya ini adalah Excel-nya Google seperti itu, sehingga siapapun bisa mengedit secara bersamaan kayak gitu karena sifatnya kolaborasi. Jadi kita bisa ngedit bersama seperti itu ya, dan nggak perlu ngapalin link yang panjang seperti ini karena kita tinggal menghafal satu link di awal, yaitu tinggal kita ngapalin link tree subdir.fpu dan kita sudah membuka semua data yang dibutuhkan untuk kedua seksi, baik di UMKM data apa saja maupun di data fasilitasi industri dan organisasi. Bahkan kami sedang mengembangkan juga tentang sistem manajemen mutu dan knowledge sharing-nya. Jadi bagi teman-teman FPU itu kita sudah memberikan knowledge sharing materi pelatihan, workshop sama presentasi yang ada di fasilitasi industri dan di VIO di FPU seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.